Kan kalau misalnya Ririn yang khotbah sendiri kayak bener gak sih nih tim YouTube nih ngomong gitu kan. Mungkin lebih afdol kalau misalnya kita langsung panggilin Mas Jaka nih ya. Mungkin Mas Jaka dari channel DenJC untuk ngobrol bareng sama aku. Halo Mas Jaka, selamat sore, matur suwun udah ngikut bareng sama kita ya. Ruben ini. Saya ketularan Mas Ruben nih rupanya. Lupa. Oke, selamat sore Mbak Rini. Selamat sore teman-teman di seluruh Indonesia, calon YouTuber sukses pokoknya lah ya. Saya langsung aja kali ya. Boleh. Teman-teman itu kalau dengerin algoritma itu udah langsung, algoritma, pusing gitu ya. Ini menurutku Mbak ya, tolong nanti koreksi kalau salah. Menurutku algoritma YouTube itu memang nggak bisa kita kontrol karena ada di dalam dapurnya YouTube sana gitu. Ini aku langsung nerocos itu Bapak Mbak ya? Nggak apa-apa, justru ini ditunggu nih, kayak komen-komennya rakyat Indonesia nih sudah menunggu Mas Jaka. Ya, jadi algoritma YouTube itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kreator kontrol karena ada di urusannya YouTube sana lah. Tapi kalau dari yang diuraikan Mbak Ririn tadi, ada faktor-faktor yang bisa kita kontrol dan bisa kita upayakan. Dan itu nggak rumit-rumit banget sebenarnya. CTR, rata-rata durasi tonton, ya retensi ya, sama kepuasan. Kalau video kita bisa 3 itu bagus, menurut saya mudah untuk direkomendasikan gitu ya Mbak. Nah, kebetulan aku pernah nyoba nih Mbak iseng, bikin satu channel, 0 subscriber, 1 video, tapi aku coba persiapkan dengan baik gitu ya. Saya upload, saya biarin. Itu view-nya bisa 50 ribuan, bisa dapat subscriber sekitar 450 subscriber. Itu nggak diapa-apain Mas? Nggak diapa-apain. Channel baru, masih kecil, masih 0 subscriber, juga bisa dapat view gitu. Ya tentu saja mungkin ada faktor-faktor yang terpenuhi dari 3 atau 4 hal tadi ya. Jadi maksud saya gini, banyak teman-teman yang mau bikin channel nentuin topik aja galaunya nggak kelar-kelar gitu. Mau bikin channel, wah yang ini udah banyak saingannya, yang ini sudah ada yang bikin gitu. Saya bilang aja, di YouTube itu nggak ada yang nggak ada gitu, semuanya ada. Setuju Mas. Semakin banyak channel yang gede, itu berarti banyak yang minat. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir atau apa ya, teman-teman pusing. Apalagi sekarang ini fokus teman-teman tuh bukan 3 hal tadi. Hal yang bisa kita kontrol tadi tuh bukan itu fokusnya. Fokusnya tuh gimana dapat view, gimana dapat subscriber. Betul. Lebih maju lagi gimana dapat watch time 4.000 jam tayang. Biar dimulai fokusnya di situ. Jadi bukan fokus di thumbnail yang bagus, retensi tonton, kemudian gimana kita ngajak subscribe yang proper, yang alami gitu ya, biar orang suka dengan kita. Fokusnya ke yang lain. Padahal menurut saya subscriber dan viewer itu akan ngikutin kalau kita bisa bikin yang tadi. Dari contoh channel yang aku buat tadi itu nggak ada yang tahu itu saya, karena saya nggak nongolin muka. Oh? Jadi cuma suara tutorial, tapi aku nyari topik yang kira-kira lagi rame. Ya jadi yang bilang Mbak Rini musiman itu bisa jadikan pendekatan juga. Kalau kita bisa menentukan topik yang kira-kira bagus ya, lagi rame itu bisa membuat video kita dapat traffic dari fitur jelajah rekomendasi. Itu kan Mbak ya? Benar sih. Nah ini aku juga pengen nanya sih Mas, karena kan sebenarnya aku juga tadi ngebahas beberapa pertanyaan sering ditanyakan sama kreator nih. Kayak contoh nih aku juga tadi baru ngecekin scroll komen, banyak yang nanya kayak kalau misalnya saya gonta-ganti niche gitu ya, atau misalnya saya gonta-ganti konten video, atau misalnya kayak mungkin Mas Jaka juga punya beberapa segmen konten ya. Itu kan mempengaruhi nggak sih kalau misalnya dari sistem tadi saya menjawab nih kan sebenarnya kayak tadi pertanyaan terakhir ya, video berperforma buruk gitu, ngaruh nggak sih keseluruhan channel? Jawabannya kan enggak, cuma tinggal ini videonya Mas Jaka yang tentang YouTube lebih menarik ke siapa, sama mungkin videonya Mas Jaka yang lain lebih menarik ke siapa, bener nggak? Itu Mas Jaka juga ngerasa yang sama atau ini cuma teori nih? Tapi coba mungkin Mas Jaka bisa share. Emang bener, jangankan ganti niche gitu. Jadi penonton itu memang minatnya benar-benar spesifik menurut saya. Di channel Papa Teto, itu channel saya juga yang sebenarnya untuk channel uji coba. Saya mengkonsepkan semuanya dengan niat yang saya buat dengan pencitraan biar seakan-akan saya bisa masak gitu. View-nya ya ada aja yang nonton. Dari target penonton sesuai dari apa yang saya settingkan di situ.
saya nggak ganti niche, tapi saya coba nongolin orang lain di situ. Yang nonton pada males. Jadi ada satu video yang saya ada di situ, cuma yang masak itu ponakan saya gitu waktu itu. Ponakan saya, teman saya. Nah itu yang nonton sedikit gitu. Oh. Karena mungkin jadi jangankan ganti niche ya, saat kita ganti format video yang menurut penonton itu nggak sesuai minat mereka gitu, ya akibat menurut uji coba saya ya, karena saya suka ngetes YouTube nih, biarin aja. Karena seperti itu. Jadi kalau ganti niche apalagi campur-campur gitu, itu yang jelas udah nggak, menurut saya udah nggak sesuai dengan apa yang di algoritma YouTube. Niche itu kan apa sih, ceruk pasar gitu. Ceruk pasar kan jenis penonton, minat. Kalau saya bacanya itu minat. Benar. Karena aku juga gitu sih Mas. Minatnya untuk orang masak, tapi yang masak beda, orang pada nggak ngeklik. Benar, setuju sih. Karena memang sekali lagi bener sih Mas, kayak tadi, sorry aku tadi motong ya. Cuman tadi aku juga sempat berdiskusi ini sama banyak kreator, kayak gak cuman sama saya ya, sama penonton gitu. Diskusinya adalah kayak kenapa kalau misalnya kita rekomendasiin semua video nggak ditonton semua, satu. Kedua, kenapa memilih video A dan B tidak memilih video C dan D, contoh seperti itu. Terus ketika banyak kreator yang balik jawab ke saya, kayak ya tergantung mood sih ya Mbak ya gitu, tergantung lagi pingin nonton apa gitu, atau misalnya saya buka YouTube, kalau misalnya saya pingin lihat kompetitor saya gitu, contoh kayak gitu. Ada beberapa anak gaming yang bilang ke saya, ya saya subscribe, saya nonton karena kayak misalnya melihat pangsa pasar gitu, mereka lagi bikin konten apa, saya bikin mungkin konten yang lain, jadi kayak buat riset pasar. Yang kedua, kalau misalnya suka banget sama kreatornya atau kontennya, baru ditonton, sisanya nggak ada waktu gitu, karena saya sibuk bikin konten, saya sibuk ngurusin yang lain gitu. Nah itu Mas Jaka nih sebagai penonton / kreator ya, itu berasa yang sama juga nggak sih Mas? Kayak Mas Jaka juga gitu juga nggak sih? Oh iya, sama. Jadi kadang saya ngelihatnya nggak jauh-jauh yang ngelihat saya sendiri gitu. Saya subscribe ada ratusan channel yang semuanya mungkin hampir saya suka gitu ya. Saya juga nggak tiap mereka upload saya nonton, cuma saya tengok doang. Oh topiknya ini, oke lah, pengen. Jadi kita sebagai saya sebagai penonton juga sama sebenarnya. Jadi itu kadang saya balik lagi, kita sebagai kreator ya akan mengalami itu, dan sudah pasti terbayang lah saya aja begini gitu kan. Benar. Nah ini pertanyaan $1 juta sih Mas. Mungkin aku juga bertanya sebagai tim YouTube ya, kayak ke kreator gitu. Sebenarnya apakah kayak kreator ini, kalau menurut Mas Jaka ya, mengoptimalkan channelnya untuk penonton atau mendingan mengoptimalkan channelnya untuk Mas Jaka sendiri gitu? Maksudnya dengan kesenangannya Mas Jaka dan sebagainya. Karena mungkin dari komen-komen di sini cenderungnya lebih saya membuat konten untuk sistem, bukan penonton, bukan saya gitu. Nah, mungkin kalau dari kacamata Mas Jaka yang udah berkiprah lama di YouTube ya Mas ya, mungkin dari Mas Jaka gimana? Masalah ini ya, antara idealisme kita dengan kemauan penonton gitu ya. Sama mengoptimalkan YouTube-nya Mas Jaka gitu. Mungkin awal-awal nih, mungkin Mas Jaka pas ngupload konten itu buat sistem dulu nih gitu kan, biar sistem suka sama saya, ngerekomendasiin saya. Setelah itu baru nyari penonton. Atau memang dari awal Mas Jaka mengoptimalkan untuk penonton dan untuk Mas Jaka sendiri gitu. Memang saya sukanya ini gitu. Itu gimana Mas? Kalau kebetulan mungkin saya memang sudah mau mulai dari apa yang saya bisa dan saya suka dulu. Tapi kemudian saya nggak ujuk-ujuk bikin apapun yang saya suka gitu. Jadi sebelum saya mencet record kamera, waktu itu saya sudah punya sekitar 30 sampai 50 topik video. Jadi saya nggak mau bikin konten yang kayak menembak dalam gelap gitu ya. Saya upload, ada yang nonton nggak ya? Jadi saya coba tahu dulu kolamnya itu ikannya apa, baru saya cari mana yang cocok, ini nih. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak mau bikin video yang nggak ada orang yang nggak nonton atau nggak ada yang nggak minat gitu ya. Walaupun di perjalanannya itu misalnya saya ngomong aja susah, syuting juga belepotan, audio ancur-ancuran, tapi paling nggak topik yang saya bawakan itu saya sudah pastikan sudah ada yang nungguin.
sudah ada yang mau nonton gitu. Nah, fokus di situ. Jadi saya dulu nggak pernah nengokin view dalam artian view-nya berapa nih, tapi lebih sering liatin data analitik nih memang. Performa video, nilai, kalau dulu sekian persen durasi tontonnya, sekarang naik nggak atau turun nggak, saya selidiki gitu. Ya walaupun sebenarnya saya udah tahu kelemahannya, tapi pengen tahu respon penonton gitu. Oh, memvalidasi ya Mas ya? Yes, memvalidasi betul. Oke, ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Papa Adi. Jadi aku tadi scroll-scroll baca-baca nih Mas. Jadi katanya bilang, terkadang tuh video yang biasa-biasa aja tanpa editing banyak yang benar-benar mikirin konsep gitu ya. Kok cenderung lebih banyak yang tanpa editan, ngupload video biasa. Apa ya faktornya? Mungkin Mas Jaka ada pandangan tersendiri nggak dari sini? Itu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan juga, memang bener sih itu. Misteri Kok ilahi biasa ya, aja nggak pakai SEO, nggak pakai apalah, macem-macem, kok rame, yang saya lihat malah sepi. Video niat, video bagus, video nggak bagus itu kan menurut kita. Ya kan, penonton nggak peduli kok kita bikin video 7 hari 7 malam sama bikin video 10 menit, kalau mereka suka ya suka aja. Jadi kadang gitu, kreator menilai yang seperti Mbak Ririn bilang tadi, menilainya di kita terus gitu. Wah ini bagus nih, kalau penonton bilang nggak bagus, kalau penonton nilai thumbnailmu nggak menarik, ya sudah. Menarik, nggak, bagus, atau jelek, itu bukan kita yang nentuin kalau di YouTube. Menurut saya itu, Mbak. Penonton. Penonton ya, benar. Aku setuju sih. Makanya itu harus pahamin penonton kita, Mbak. Itu yang dibilang eksperimen itu betul sekali, karena kita harus tahu nih penonton saya itu sebenarnya sukanya apa sih, bagian apa. Dan di YouTube itu kan feedback di analitik itu luar biasa ya, kita bisa benar-benar dapat gambaran gitu penonton maunya apa, bahkan sampai frame by frame ya. Wow. Saya bagian ya kan, saya ngedit di data retensi kan kelihatan. Saya ngedit bagian ini nggak ada yang nonton, di giliran saya salah ngomong itu malah ada spike itu. Memang netizen ya mencari gitu ya. Untuk dijadikan bisa metani bahasa Inggrisnya apa sih? Bisa mengulik-ngulik gitu ya. Kayaknya ini yang ya jadi gitu ya, teman-teman harusnya fokusnya ke penonton aja. Ya memang kalau bisa nyari jalan tengah ya, kita happy sebagai konten kreator, penonton happy kan itu idealnya begitu. Tapi saya yakin teman-teman bikin channel itu ya pengen banyak penonton, pengen banyak viewer dan subscriber. Jadi ya kita lemas, penonton puas nggak apa-apa lah. Kita yang penting penonton happy ya teman-teman ya. Iya. Tapi mungkin aku juga ngasih sedikit tips juga sih buat teman-teman di sini, sama mungkin tadi poinnya Mas Jaka juga. Kalau aku sih selalu bilangnya coba cari titik temu di mana penonton sukanya apa, pinginnya apa, sama kita sebagai kreator sukanya apa. Karena kalau misalnya cenderung ke penonton terus ya kayak capek ya Mas ya, kayak kita tidak bisa menyenangkan semua orang, terutama semakin banyak subscribernya, makin banyak tuh demanding gitu ya, makin banyak permintaannya. Tapi kalau misalnya kita tahu kayak punya personal branding ya, kan Mas Jaka juga jago nih di ranah ini. Jadi kayak mungkin personal branding, jadi tahu gitu kayak saya di sini konten saya spesifik ini gitu. Terutama untuk teman-teman kontennya niche ya, di sini kita kan juga ada sesi juga nih Mas untuk konten niche mungkin di bulan Juli. Jadi aku juga ngelihat kayak kalau misalnya dulu 3 tahun yang lalu, yaelah konten-konten paling konten misalnya masak itu masih hipster gitu ya, atau masih niche. Sekarang konten masak mah udah mainstream. Yang lagi naik malah sekarang konten-konten yang ngomongin masalah iya yang aneh-aneh ya Mas ya, kayak konten hidroponik lah, konten yang mancing, konten layangan itu naik punya 100-an ribu. Alur cerita jangan lupa. Alur cerita ya, benar gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Jaka dari Jendela Sains, ini bagus nih. Apakah ada indikator khusus di YouTube Analytics yang menunjukkan kompetisi video channel kita dibandingin video channel lain yang sejenis? Mas Jaka pernah ngulak-ngulik nggak? Mungkin nanti abis ini aku jawab deh. Ya. Menurutku kompetisi sih nggak ada, tapi menggambarkan minat penonton itu sinyalnya banyak banget yang disampaikan YouTube.
Top video itu kita bisa lihat video terakhir misalnya 28 hari terakhir yang paling rame mana. Kemudian channel lain yang ditonton oleh penonton kita. Video dari channel lain yang ditonton oleh penonton kita. Video-video yang merekomendasikan ke channel kita itu dari channel mana aja. Kemudian itu sih yang saya ingat. Tapi banyak banget yang jadi kembali lagi itu sudah jelas banget ya, sudah clear dari YouTube. Data analitik itu menceritakan siapa penonton kita, apa maunya mereka minatnya apa aja. Jadi lebih baik jangan mikirin kompetitor ya, tapi mikirin minat penontonnya. Benar. Betul nggak, Mbak? Aku setuju, Mas. Jadi mungkin pilarnya tadi yang 3 itu ya teman-teman ya. Jadi lihat penontonnya, kedua lihat kalian sendiri juga gitu videonya ya. Mungkin buat introspektif lah, apakah thumbnail saya udah maksimal atau misalnya video saya udah maksimal dan sebagainya. Sama mungkin juga ngelihat ya, maksudnya ngelihat-lihat luar juga gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama diri sendiri, tapi juga ngeliat sekeliling ya Mas ya, kan ceritanya seperti itu gitu. Nah, tapi aku sangat setuju sama yang Mas Jaka bilang. Sebenarnya di YouTube sekarang fiturnya kita juga udah lebih banyak untuk di analytics. Makanya teman-teman rajin kulak-kulik ya analytics, terutama di komputer. Itu kita udah ngasih lihat kayak penontonnya teman-teman ini nonton channel apa aja sih, nonton video apa aja sih gitu yang mirip-mirip. Jadi teman-teman bisa lihat juga gitu. Oh, penonton saya misalnya sukanya sama, mungkin mirip-mirip sama kreator lain gitu, yang bisa aja topiknya sama, bisa aja topiknya jomplang banget gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu wawasan yang bagus untuk teman-teman bisa lihat dan belajari lebih lanjut. Jadi aku juga saranin buat teman-teman jangan cuma ngelihat analytics kalau lihat duit sama lihat views doang ya Mas ya. Coba dilihat sama yang lain-lain ya Mas ya. Kita bahkan bisa ngelihat kan video mana yang mendapatkan paling banyak subscriber. Metriknya kan banyak banget di analitik. Itu kita sudah tahu harusnya dari data analitik penonton mau minatnya apa sih di channel kita. Ini juga mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas. Aku ngelihat juga dari Wahyu HP, apakah algoritma YouTube sekarang lebih balance buat YouTuber kecil atau yang baru ya? YouTube bakal ngerekomendasi video-video YouTubers kecil nggak sih? Itu tadi, saya uji coba channel baru, subscriber 0, view-nya bisa 50 ribuan, subscriber-nya bisa dapat 450-an, satu video. Wow, itu luar biasa ya. Itu Mas Jaka sempat analisa lebih lanjut nggak sih, kayak trafiknya dari mana? Terus trafiknya itu karena saya manfaatin kata kunci ya pastinya, karena saya pengen topik itu diketahui oleh YouTube, dan saya memanfaatkan momen yang lagi ramai saat itu. Dan itu udah boom gitu. Jadi memang karena ini sih ya, kayak kata kunci sama mungkin topik yang dibahas juga ditonton dan sebagainya. Mungkin gini Mbak, ini pertanyaannya, itu saya juga masih nyari-nyari sebabnya ya. Ini pertanyaan buat Mbak Rini, semoga bisa dijawab. Apakah dengan kondisi tadi, waktu saya masih subscriber 0, belum punya subscriber, waktu saya upload video itu, apakah YouTube membantu memblasting video kita tampil di mana? Mungkin di beranda atau di rekomendasi, Mbak? Bisa, sebenarnya kalau beranda bisa jadi Mas, karena kan tadi kan kalau misalnya kita lihat lagi, beranda itu kan juga menampilkan video-video baru ya, nggak cuman yang menurut riwayatnya kita juga gitu, tapi ada video baru yang mungkin topiknya bisa ditonton sama khalayak ramai, tadi broad appealing tadi itu. Nah, kalau misalnya ternyata videonya Mas Jaka ini meskipun baru tapi ternyata topiknya luas, bisa jadi ya, dan dengan kombinasi pemberian judul yang baik, deskripsi yang tepat, tagging yang tepat, thumbnail yang menarik gitu, itu bisa jadi YouTube akan merekomendasikan melalui beranda. Tapi juga tidak lepas dengan misalnya suggestion atau rekomendasi, pencarian juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bilangnya kayak sistem YouTube itu kita nggak pernah tahu gitu, kayak video apa aja yang bisa direkomendasikan. Yang kita bisa kontrol kan sebenarnya orang itu nyari apa sih, kata kuncinya tepat nggak sih. Bahkan misalnya ini juga tips ya Mas ya, kayak typo gitu ya misalnya kan nggak mungkin typo itu kita masukin di judul atau deskripsi karena mungkin jelek. Mungkin dengan beberapa kombinasi tersebut dan mungkin misalnya kayak mungkin Mas Jaka di thumbnail ada Mas Jakanya, atau ternyata mungkin penonton lagi, ada beberapa penonton kita yang nyari konten tersebut, pasti dicari sih. Dan ini statistik juga nih buat Mas Jaka sama teman-teman di sini, kan makin kesini penontonnya YouTube makin banyak nih, pengguna kita udah 93 juta per bulan.
ya bayangin aja pasti ada aja yang nonton, pasti ada aja yang mencari konten-konten yang spesifik gitu. Jadi jangan pernah khawatir sih, yang penting fokus sama tujuannya ya Mas ya, kayak nge-YouTube mau ngapain sih gitu kan, mau tenar, mau emang menyalurkan hobi dan sebagainya gitu sih Jadi ya. sebenarnya nggak usah khawatir untuk channel baru yang nanti lama atau apa gitu, karena itu relatif ya. Maksudnya untuk channel kecil pun sebenarnya langsung bisa dapat exposure dari YouTube kalau memang memenuhi beberapa syarat tadi. Benar Mas. Kadang kita nggak pernah tahu sih, kayak bisa jadi karena faktor eksternal juga ya Mas ya. Kayak contoh misalnya ini video kayak dibikin asal-asalan, cuma asal-asal upload, diomongin di sosial media. Orang-orang akhirnya masuk ke YouTube untuk mencari kan. Nah, itu bisa jadi memang kita mesti melihat sistemnya kita, maksudnya melihat kayak platformnya kita juga, tapi kita juga melihat penonton itu mungkin mencari topik-topik tertentu, sama juga faktor luar ini yang sebenarnya langsung tidak langsung membantu juga sih. Gitu sih. Mbak, aku mau nanya lagi nih Mbak. Ini boleh. Pertanyaan yang 1000 juta kali ditanyakan ke saya. Oke, siap. Jadi saking pengennya dapat syarat monetisasi, terus terang aja nih, teman-teman itu melakukan banyak hal yang contohnya kayak saling berkunjung. Jadi habis komen di channel serupa, meminta mereka jadi bolak-balik mereka gantian nge-view, gantian komen, gantian nonton gitu. Kemudian bikin grup WhatsApp kayak apa gitu kan, sama sedaerah gitu, kemudian saling menonton sampai nanti tercapai, kemudian selesai, atau bahkan saling subscribe juga dalam satu grup itu. Tapi yang saya dapat laporan pada akhirnya bisa dapat jam tayang, syarat tercapai, dimonetisasi. Kemudian setelah itu ya sudah susah banget berhenti itu subscribernya, karena mungkin kegiatan mereka tuker-tukeran itu udah selesai. Saya tuh kemarin nemu channel masak. Tampilnya keren banget, bagus lah, proper gitu. Videonya juga dibuat dengan niat, resepnya juga kayaknya ya sudah ada banyak sekali video. Tapi retensinya rendah banget, mungkin 20-30% gitu ya. Dan view-nya itu sama sekali nggak bisa naik-naik gitu. Kemudian coba saya lihat analitiknya, ya ternyata nilai rasio klik time-nya rendah, kemudian retensinya rendah. Belakangan dia baru menyampaikan ke saya kalau dia upload video, kemudian komentar-komentarnya itu didominasi oleh channel-channel serupa yang pengen saling berkunjung tadi. Jadi setelah dia upload video, sejam 2 jam kemudian dia sibuk balas komen, berkunjung ke channelnya, ke channel yang komen tadi yang sesama kreator jenisnya sama, kemudian komen juga di video mereka. Jadi dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan hal itu. Jadi waktu saya tanya, kok retensinya rendah gitu, saya langsung aja bilang, ya soalnya yang nonton teman-temannya sesama pedagang gitu. Ya kalau ke temennya sana balik berkunjung ngapain, ya saya nonton sebentar, pasang komen terus udah gitu. Ya itu yang bikin retensinya jadi rendah, karena satu sama lain cuma balik-balikan gitu, balik-balik. Terus dia bilang begini, ntar kalau saya nggak berkunjung balik, saya nggak ada yang nonton. Saya bilang aja mending nggak usah ada yang nonton deh, biarin, kan sasarannya para penonton yang pengen belajar masak, bukan channel yang masak juga gitu. Benar. Jadi kayak saya bayangin kayak di pasar, dia jualan kelapa, nawarin ke tukang tahu balik lagi nawarin dia. Ya itu aja gitu. Dia nggak peduli penontonnya yang datang ada di depan matanya itu, dia nggak, fokusnya antar pedagang. Benar. Nah, akibatnya seperti itu, CTR-nya rendah karena retensinya rendah. Akhirnya rekomendasinya kan mungkin kalau terjadi sebaliknya, sinyalnya kurang bagus kan jadinya turun gitu ya Mbak ya. Impresinya bisa turun ya Mbak. Impresinya bisa. Jadi kan kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat analytics nih, ini aku sambil bayangkan analytics. Jadi analytics nih kalau di bagian jangkauan atau reach itu tuh kan kita punya trapesium tuh Mas. Ya aku selalu khotbahin nih ke semua orang. Jadi kenapa trapesium gitu? Karena memang faktor utama metrik kita tuh bukan views teman-teman ya. Jadi mungkin sampai detik ini semua kreator, nggak cuma di Indonesia, semua kreator fokusnya views. Tapi sebenarnya kesuksesan metrik performa itu ada di waktu tonton atau watch time. Itu yang kita pingin
para kreator itu fokus gitu. Aku kalau boleh nanya, faktor utama yang membuat video kita dipilih itu Mbak, selain sinyal-sinyal tadi itu apa sih? Ada nggak sih Mbak? Kalau presentasi gitu ya. Tadi kan ada nilai CTR, nilai rata-rata durasi tonton, kemudian ada kepuasan, interaksi, dan seterusnya. Misalnya kekuatan channel itu apa ya? Misalnya channel saya tentang YouTube atau channel lain tentang masak gitu. Apakah konten campur-campur itu masih bisa hidup nggak sih? Nah tuh, ini kan. Konten campur-campur ya. Sebenarnya tergantung konten campur-campur ini balik lagi, apakah memang ngeliatin sisi kontennya atau kreatornya gitu ya? Iya, benar. Sisi kreatornya atau kontennya gitu. Jadi kalau misalnya memang bingung nih, misalnya random aja gitu, ya udahlah upload aja yang apapun gitu. Nanti kalau misalnya saya menemukan si channel tersebut, saya ngeklik ke channelnya, biasanya kalau ini orang nggak jelas, saya akan keluar dengan senang hati gitu. Kayak keluarnya ya dengan segampang ngeklik keluar aja kan. Tapi kalau misalnya ternyata, ini orang, saya suka nonton si A, karena misalnya saya suka nonton Mas Jaka, karena tiba-tiba Mas Jaka bikin konten masak gitu ya, kayak lucu aja nih Mas Jaka gitu kan. Pas aku lihat, ternyata Mas Jaka juga bikin konten ngajar YouTube gitu, ternyata lebih banyak viewersnya. Nah saya juga jadinya tahu kalau ini kreator memang sukanya hobinya banyak. Nah beda ya sama yang paling pertama tadi, yang konten campur aduk aut-autan gitu, sama yang memang ngasih lihat kalau ini hobinya gitu sih. Jadi sebenarnya sih pasti akan, kalau aku ngeliat positifnya, pasti akan ditemukan sama lebih banyak penonton. Sebenarnya yang ditakutin banyak channel-channel niche itu juga kayak gimana caranya saya meningkatkan lebih banyak penonton kan, karena channel saya spesifik. Iya, gitu kan. Nah jadinya mungkin dengan cara melihat topik-topik apa yang mungkin lagi dicari, bisa nggak sih masuk sama niche-nya gitu. Nah jadi teman-teman juga mesti ngelihat dua koin yang berbeda ini, tapi memaksimalkan aja gitu, gimana sesuai nggak sama saya, sesuai nggak sama penonton saya, dan sebagainya. Jadi dari apa yang bisa kita kontrol tadi itu sebenarnya butuh banyak disiplin ilmu kan Mbak. Kita gampang ngomong, pokoknya bikin thumbnail biar CTR-nya bagus. Bikin thumbnail tuh gimana? Saya foto nggak bisa, desain nggak bisa, pakai software apa, aplikasi apa. Kemudian bikin video yang retensinya tinggi, ya iya caranya gitu, gimana caranya gitu kan. Saya syuting masih ya nggak tahu ini bener apa enggak gitu, boro-boro ngurutin story, boro-boro bikin cerita gitu. Jadi memang belum lagi masalah teknis macam-macamnya. Jadi mau nggak mau untuk teman-teman yang baru mulai YouTube itu memang step by step gitu ya. Mana dulu yang kira-kira bisa dikuasain. Kalau bisa paralel, atau belajar riset kata kunci misalnya. Mana yang paling gampang dulu mungkin ya. Ya sudah, kalau saya dulu balik lagi ke saya. Dulu karena saya bikin video masih belajar, bikin thumbnail nggak ngerti bagus apa enggak menurut penonton saya gimana. Saya bisanya apa dulu nih? Saya bisanya riset kata kunci ya. Sudah saya pakai SEO. Untuk apa? Untuk nyari tadi, mana sih topik-topik yang lagi banyak dicari, yang udah ada peminatnya, sudah ada yang nungguin, itu yang bisa saya capai. Kemudian barulah saya coba meningkatkan yang lain, misalnya, thumbnailnya diperbaiki, videonya tuh ternyata begini, kemudian kalau berinteraksi, kalau ngajak call to action, ngajak subscribe itu yang proper, yang alami, yang natural, yang nggak template itu gimana enaknya, dan seterusnya. Jadi kebanyakan yaitu tadi urusan-urusan itu nggak difokusin, teman-teman nggak di-upgrade, dipelajarin, kemudian 1000 jam tayang, 4000 subscriber gitu, kebalikan. Itu boleh gitu Mbak. Padahal hal-hal tadi itu yang harus difokusin dulu. Konsisten, sudah. Pasti akan 3 bulan 1 juta subscriber juga bisa kalau fokus di serius. Aku setuju sih Mas. Fokus aja, jangan mikirin view, jangan mikirin subscriber, pikirin yang tadi itu. Bikin thumbnail udah paham belum? Contohnya dan seterusnya. Step by step, bener sih Mas. Nah ini menarik nih Mas. Mas Jaka juga belakangan lagi sering upload shorts ya. Lagi iseng-iseng nyoba. Ini menarik banget. Tadi aku juga nge-scroll. Kalau misalnya shorts ini algoritmanya gimana sih? Shorts ini baru, jadi kita juga
nge-push dan ngerekomendasi shorts video ini ke banyak orang gitu. Jadi tergantung memang sukanya kita apa, topiknya apa dan sebagainya. Dari teman-teman itu aku lihat ada yang subscriber-nya memang jadi nambah. Dan dia bisa mendapatkan lebih banyak views dari adanya short yang tiba-tiba ada yang viral gitu. Baru seumur-umur ini bisa ditonton sampai 400.000 kali, tapi video short. Ya sudah, terusin aja gitu. Tapi kalau aku lihat ya ada pengaruhnya, Mbak. Gimana tuh? Katanya bilangnya ada beberapa yang nggak ngefek soalnya. Coba ngaruh. Kalau nggak ngefek, udah pasti dari konten shortnya ya. Yang merasa kontennya nggak ngefek harus eksperimen, harus uji coba. Harus uji coba gimana caranya. Short seperti apa yang rame gitu, yang tiba-tiba bisa direkomendasiin YouTube di karuselnya di HP kemana-mana gitu. Yang saya baca-baca apa ya? Dan saya coba tuh yang short itu yang jelas karena itu pendek. 5 detik pertama atau 2 detik pertama itu yang bikin orang mau lanjut atau enggak gitu, Mbak. Kemudian topiknya kira-kira menarik atau enggak. Benar. Jadi kalau walaupun bisa 1 menit, tapi saya berasumsi short itu 15 detik aja. Jadi kalau untuk hook-nya, untuk intro-nya seperti video biasa lebih pendek lagi. Mungkin cuma punya waktu 2-3 detik untuk orang swipe atau enggak gitu. Oh, iya sih. Karena lebih cepat ya Mas ya kayak retensi. Iya. Orang jempolnya itu lincah-lincah, orang Indonesia tuh jempol kiri kanan itu tebel-tebel kapalnya karena udah biasa. Aku juga Mas kalau aku scroll tidak main-main gitu ya, langsung gitu. Scroll kadang sekali scroll langsung 10 video lewat. Aduh, iya benar-benar. Tapi akhirnya kalau misalnya scroll gitu, ya memang kalau untuk short sendiri, memang hook-nya 1-2 detik itu aku setuju sih Mas. Dan beda ya sama video biasa yang memang hook-nya itu di thumbnail sama di judul gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya, atau diskusi terakhir nih, yaitu subtitle. Aku dari tadi ngelihat pertanyaan-pertanyaan mengenai subtitle dan pengaruhnya ke performa. Mungkin aku sedikit menjelaskan sedikit ya. Mungkin nanti kalau misalnya Mas Jaka juga punya perspektifnya sendiri juga akan membantu. Jadi kalau misalnya untuk subtitle teman-teman, sebenarnya fungsi subtitle itu kan atau terjemahan itu sebenarnya untuk membantu rekan-rekan kita yang punya disabilitas sama sebenarnya untuk menjangkau penonton luar negeri gitu. Sebenarnya kalau views naik turun itu kayak mungkin tadi Mbak siapa ya tadi aku ngeliat ya, itu mungkin bisa juga karena fluktuatif kontennya, apakah ditonton atau tidak. Tapi kan harapannya sebenarnya penonton dari luar negeri juga lebih banyak. Nah itu yang mungkin metriknya difokuskan. Jadi biasanya sih cenderung nanti penontonnya bakal lebih banyak atau views-nya juga lebih banyak. Mungkin tidak langsung ya, karena itu bukan salah satu fitur yang kayak magic jar gitu loh, kayak tiba-tiba dalam langsung pakai ini langsung naik gitu, enggak juga gitu. Nah jadi pastikan untuk ngecekin terus dan enggak semua video itu by the way bisa, maksudnya ya idealnya sih harus ada subtitle ya, cuman enggak semua video itu mungkin menarik untuk ditonton meskipun ada subtitle. Iya, tergantung sama kontennya universal atau tidak gitu. Nah, jadi biasanya juga subtitle itu kan ada 2 ya. Jadi kan ada yang CC tuh, sama ada yang translate dengan translation tool. Itu kayak pakai Google Translate. Nah, itu juga harus dua-duanya dimaksimalkan, jadi jangan salah satu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ngaruh nggak sih kok tiba-tiba jeblok gitu ya video saya, mungkin jawabannya mungkin tidak langsung dari sistem, mungkin tidak langsung karena subtitle. Coba dicek di video analytics-nya itu Mbak. Nah, apakah trafiknya turun karena mungkin trafiknya dari Beranda turun atau trafiknya dari Sejahtera turun dan sebagainya gitu. Gitu sih Mas. Kalau dari Mas Jaka gimana? Kayak cenderung? Ya bener sih, kalau aku sih lebih kalau yang tadi udah dijelasin Mbak Rin lah. Tapi yang jelas ini saya jadi ingat teman-teman tuh mikirnya kebanyakan tuh begini ternyata Mbak. Algoritma YouTube atau apapun itu di YouTube tuh seperti harus kayak ada, saya kok susah ngomongnya belibet ya. Kayak ada tombol ajaib sekali pencet langsung bikin rame gitu. Yang tadi tuh mitos-mitos tahayul gitu loh. Kemarin itu saya dapat pertanyaan, Mas bener nggak kalau saya pengen subscriber banyak,
channel saya harus subscribe konten yang sama sebanyak-banyaknya, biar kita dapat subscriber banyak dan views banyak. Contohnya seperti itu, sampai ada yang dianggap itu tips trik yang manjur lah gitu. Jadi menurut saya teman-teman lupakan hal-hal yang seperti itulah. Benar.